Katanya dia muak, katanya melihat negara ini. Ya kalau merasa muak, ya kalau merasa sudah jenuh di negeri ini, teman-teman ya, ya silahkan buat negara lain, teman-teman. Kalau memang masih ada tanah kosong ya, atau minimal mungkin ya pulang kampung saja, teman-teman ya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Oh, Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. muak. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Saya ada beberapa cuplikan video dari Bahar Smith, teman-teman ya. Kita reaction santai saja. Karena sebenarnya kalau boleh kita katakan video-video ini teman-teman ya lucu ya, ada kocaknya tapi ya tetap ada menjengkelkannya juga, teman-teman. Jadi begini, Bahar Smith ini sering sekali ya tuh menyanjung dirinya sendiri ya. Selain juga dia sering menyanjung klannya, klan Ba'alawi. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith ini pernah nggak menonton video-videonya, teman-teman ya. Kemudian entah mungkin merasa malu ya dengan apa saja yang pernah dia ucapkan ya di depan ribuan jamaah, teman-teman ya. Kalau kita terkadang teman-teman ya malu ya menyebut-nyebut diri kita ya, apalagi kita mengatakan diri kita ini hebat, luar biasa. Tapi anehnya Bahar Smith ini teman-teman sering sekali saya jumpai narasi-narasinya yang sangat jelas ya tujuannya yang untuk membesarkan dirinya sendiri. Baik, coba kita simak dulu video yang pertama. Jadi tadi saya bilang teman-teman ada 3 cuplikan video yang akan kita simak. Di video pertama ini teman-teman, Bahar Smith ini mengatakan begini, penjara itu ada di bawah kaki saya, katanya teman-teman. Kemudian ada yang membuat saya merasa sangat lucu, teman-teman ya. Kok pede sekali Bahar Smith ini mengatakan saya sudah muak melihat negara ini ya kacau seperti ini, katanya teman-teman ya. Kalau kamu muak ya cari negara lain, seharusnya kan seperti itu, teman-teman ya. Padahal kita tenang-tenang saja di sini, teman-teman ya. Justru dia sendiri yang bikin kekacauan di negeri ini, teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Oh, Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. muak. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Oh, Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. toh teman-teman, ini menurut saya narasi-narasi yang tujuannya ya untuk membesarkan dirinya sendiri, teman-teman ya, membangga-banggakan dirinya sendiri. Katanya dia muak, katanya melihat negara ini. Pertanyaannya, siapa ente ya? Memangnya ente ini punya kontribusi apa untuk negeri ini? Itu kan pertanyaannya, teman-teman ya. Ya kalau merasa muak, ya kalau merasa sudah jenuh di negeri ini, teman-teman ya, ya silahkan buat negara lain, teman-teman. Kalau memang masih ada tanah kosong ya. Kemudian kalau nggak ada tanah kosong, mungkin nggak mampu beli, ya cari negara lain. Atau minimal mungkin ya pulang kampung saja, teman-teman ya. Kemudian apalagi katanya teman-teman, katanya penjara itu di bawah kakinya. Ini gimana maksudnya nih? Konteksnya gimana? Mungkin maksudnya meskipun dia di dalam penjara, teman-teman ya, tetap dia itu punya power lah. Nggak ada orang-orang yang berani macam-macamnya meskipun dia di penjara, mungkin seperti itu ya. Sekarang kita lanjut di video kedua, teman-teman. Dan ini lebih kocak lagi, teman-teman. Ini luar biasa, ya Allah. Tingkat kepedeannya nih Bahar Smith ini super tinggi, teman-teman ya. Dan di sini dia menyebut-nyebut nama Sambo, teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Aduh, jadi di lapas Pondok Rajek ini kata Bahar bin Smith ya dirinya mengklaim, mungkin di situ dia dulu di penjara, teman-teman ya.
Jadi dia mengklaim itu wilayahnya katanya. Ini gimana ini konteksnya? Seperti preman aja teman-teman yang kadang sering ngaku saya punya daerah kekuasaan ya. Ini wilayah kekuasaan saya. Ini mungkin maksudnya karena mungkin dia lama di penjara di situ teman-teman, di lapas Pondok Rajek gitu. Jadi seolah-olah teman-teman dia merasa di situ adalah wilayah kekuasaannya. Kemudian katanya ketika Sambo ini masuk di situ, ya anak-anak maksudnya di situ ya para napi-napi yang lainnya mengatakan kepada Bahar, gimana ini? Ya, Bib Bahar ya, Sambo masuk di sini, kita matiin atau gimana ya? Kemudian apa kata Bahar? Kalau saya mau ya, tinggal saya suruh bilang sama mereka anak-anak ini habisin, habisnya Sambo. Subhanallah teman-teman. Kok penceramah ada ya bernarasi seperti ini? Ente ini penceramah atau siapa sebenarnya? Ya, silahkan kalian pikirkan sendiri teman-teman ya. Toib, ini video terakhir teman-teman yang sebenarnya sudah pernah saya reaction, dan ini juga jauh lebih kocak teman-teman ya. Jadi Bahar Smith ini mengaku ya pernah katanya atau bahkan sering didatangi oleh para pejabat negara. Kemudian ya para pejabat negara tersebut ya menyodorkan beberapa cek untuknya teman-teman, ada cek pound sterling, ada BCA dan segala macam teman-teman ya. Kemudian katanya, Beb, kata pejabat-pejabat tersebut, silahkan kamu tulis ya berapapun yang kamu mau, tulis di cek nih berapa puluh triliun, berapa ratus triliun katanya teman-teman ya. Yang penting Habib Bahar nggak usah ya ribut-ribut atau bahas masalah negara. Subhanallah teman-teman ya. Emang ada orang yang punya sampai uang sampai 100 triliun ya yang rela memberikan kepada Bahar bin Smith ini. Sepenting itukah Bahar bin Smith ini teman-teman untuk negara ini, sehingga ada katanya oknum pejabat yang mau atau rela memberikan ratusan triliun. La ilaha illallah. Ratusan triliun itu bukan sedikit teman-teman ya. Lebih baik kita gunakan untuk kita pribadi atau keluarga, kemudian membangun hal-hal yang bermanfaat teman-teman ya. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Bim, Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Aduh. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Ratusan triliun katanya teman-teman ya pernah mau disodorkan, ditawarkan kepada Bahar Smith ini dengan berupa cek ya, ceknya macam-macam katanya, ada cek Inggris ya, mata uang pound sterling ya, BCA segala macam, asalkan Bahar Smith ini diam-diam aja di pondok, katanya nggak usah bicara tentang pemerintahan. Inilah saya katakan ya, tingkat kepedean Bahar bin Smith ini sangat-sangat luar biasa, merasa dirinya seolah-olah ditakuti teman-teman ya oleh negara ini. Nah kalau negara ini takut sama Bahar Smith teman-teman, ya nggak mungkin lah dia keluar masuk dalam penjara. Itu bukti bahwa negara nggak ada takut-takutnya kepada Bahar Smith teman-teman ya. Si Kori saja nggak takut ya nantangin untuk duel, apalagi negara teman-teman ya. Tapi itulah kocaknya Bahar Smith ini teman-teman ya, paling doyan menyanjung-nyanjung dirinya sendiri ya, membesar-besarkan, membangga-banggakan dirinya sendiri. Makanya saya katakan teman-teman, apa Bahar Smith ini pernah lihat nggak ya video-videonya yang sudah ditayangkan di medsos teman-teman, yang sebegitu banyaknya, kok nggak ada perubahan gitu ya, semakin hari semakin tingkat kepedeannya dalam tanda kutip negatif ini teman-teman ya, kok makin bertambah terus teman-teman ya. Ya silahkan kalian nilai sendiri teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini ya. Ini menjadi cermin bagi kita teman-teman ya. Kira-kira masihkah ya kita menganggap ya seperti, mohon maaf, Bahar Smith ini layak untuk dijadikan sebagai anutan atau panutan, terutama ya khusus dalam mengambil rujukan ilmu agama teman-teman. Silahkan kalian berpikir ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.